Kalau kita menggunakan chart dari WHO, bisa-bisa semua anak Indonesia dikatakan stunting ataupun tidak normal karena memang tingginya jauh dari tinggi. Parents Hebat, berbagi informasi tentang dunia anak agar kita menjadi parents hebat. Halo, assalamualaikum parents hebat yang ada di rumah. Ayah bunda, hari ini kita akan membahas tentang stunting. Apa itu stunting? Sudah pernah dengar stunting? Ya, stunting itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya adalah perawakan pendek. Namun secara definitifnya bahwa stunting itu sudah pasti perawakan pendek. Tetapi perawakan pendek belum tentu stunting. Nah, apa saja yang menyebabkan anak-anak stunting? Penyebabnya ada dua. Yang pertama adalah malnutrisi. Yang pertama adalah malnutrisi, yaitu kekurangan nutrisi yang cukup dalam tubuh atau nutrisi yang masuk ke dalam tubuh anak-anak kita tidak adekuat. Nah, tidak memadai kebutuhannya. Yang pertama adalah ada infeksi kronis dari sebuah penyakit. Nah, itu penyebab anak-anak kita dikatakan menjadi stunting. Cirinya apa ketika anak kita dikatakan stunting? Cirinya adalah jelas nampak dari badan yang pendek. Nah, hal ini dibuktikan dengan chart ataupun tabel tentang tinggi dan berat badan anak-anak. Di Indonesia sudah memiliki chart sendiri, tabel sendiri atau grafik sendiri yang tidak berdasarkan WHO ya. Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah memiliki patokan sendiri, dasar sendiri untuk mengukur tinggi badan dan berat badan anak-anak. Kalau kita menggunakan tabel dari WHO tentu tidak seimbang ataupun tidak sama karena rata-rata orang bule itu memang tinggi semua. Kalau kita menggunakan chart dari WHO, bisa-bisa semua anak Indonesia dikatakan stunting ataupun tidak normal karena memang tingginya jauh dari tinggi badan mereka. Nah, oleh karena itu Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah membuat chart sendiri. Nah, anak-anak yang dikatakan stunting itu tinggi badannya itu adalah sama atau lebih rendah dari standar deviasi -2. Nah, hal ini untuk mengetahuinya dibuktikan dengan catatan perkembangan tinggi dan berat badan. Biasanya anak-anak atau para orang tua yang membawa anaknya untuk melakukan kegiatan imunisasi begitu, mereka akan memiliki buku tahap tumbuh kembang mereka, tinggi badannya berapa, kemudian berat badannya berapa. Nah, biasanya anak-anak yang memiliki berat badan ketika diukur setiap bulannya itu bertambah, maka secara signifikan tinggi badannya juga akan ikut bertambah, ya. Jadi kalau berat badannya bertambah setiap bulan, maka tinggi badannya akan secara signifikan juga ikut naik. Tetapi kalau berat badannya tetap begitu, nah itu tidak akan mempengaruhi atau tidak akan signifikan dengan tinggi badannya. Apalagi berat badannya mengalami penurunan. Kita tahu bahwa proses tinggi badan itu adalah mengalami proses ataupun tahapan yang lama. Jadi naik perlahan-lahan sekian inci atau sekian senti begitu ya, perlahan-lahan. Sedangkan kalau berat badan itu bisa mengalami kenaikan dan penurunan. Biasanya anak-anak habis sakit gitu, ketika sakit begitu berat badannya turun. Nah, kemudian ketika dia sudah dalam masa penyembuhan, sudah sehat kembali, kemudian nafsu makannya sudah ada lagi, maka berat badannya bisa naik lagi. Nah, kalau pada tinggi badan tidak bisa. Kalau pada tinggi badan tidak ada dikatakan penurunan ataupun mengalami penyusutan tinggi badan, kemudian nanti naik lagi. Nah, itu tidak ada. Nah, itu salah satu ataupun ciri yang paling dominan yaitu dari tinggi badan anak.